Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Jangan lupa subscribe channelnya, terus persiapkan diri untuk masuk di UGM tahun 2024. Sukses selalu. Oke, kita langsung bahas soal-soalnya untuk persiapan ujian mandiri UGM ya. Nah, kita bahas untuk matematika IPA-nya dulu. Nah, soal yang pertama, nah diketahui x kuadrat plus 2xy plus 4x sama dengan min 3 dan 9y kuadrat plus 4xy plus 2y sama dengan minus 1. Nilai dari x plus 3y adalah minus 2, minus 1, 0, minus 1, 2 ya kan. Nah baik, kita akan coba jawab. Nah x kuadrat plus 2xy plus 4x itu sama dengan min 3. Nah 9y kuadrat plus 4xy plus 12y itu sama dengan minus 1. Nah jadi kita coba jumlahkan. Nah berarti diperoleh jadinya x kuadrat plus 9y kuadrat plus 6xy plus 4x plus 12y sama dengan min 4. Jadi itu jumlahnya. Nah baru kita lihat di sini x kuadrat tambah 9 ini ya kan bisa kita buat menjadi x plus 3y pangkat 2 gitu kan. X kuadrat jadi pas 2 kali x kali 3 6xy 3y kuadrat 9y kuadrat. Nah plus yang ini kita keluarkan 4 berarti ini jadi x tambah 3y. Ini plus 4 sama dengan 0. Jadi kalau kita misalkan misal ya kan bahwasannya x plus 3y nya itu adalah m gitu kan. Jadinya m kuadrat plus 4m plus 4 sama dengan 0. Maka dari sini bisa kita buat berarti faktorkan m tambah 2 dikali sama dengan 0. Sehingga berarti m nya adalah min 2. Nah tadi m nya itu apa? X plus 3y, itulah dia min 2. Jadi pertanyaannya apa? X plus 3y, maka jawabannya adalah E gitu. Itu dia untuk soal yang pertama. Kita lanjut di soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya. Nah, di sini soalnya bisa kita lihat jika x lebih besar min pi per 2 lebih kecil pi per 2 dan x memenuhi 5 cos x kuadrat tambah 3 sin x cos x lebih besar sama dengan 1. Maka himpunan semua y sama dengan tangen x adalah. Nah ini bisa kita lihat opsinya ada 5 ya. Jadi kita coba jawab. Nah 5 ya kan, 5 cos x kuadrat tambah 3 sin x cos x lebih besar sama dengan 1. Nah jadi kedua ruas kita bagi dengan cos x kuadrat. Maka ini menjadi 5 plus 3 sin x kali cos x per cos x kuadrat. Nah kalau ini kan habis langsung kan. Nah ini jadi 1 per cos x kuadrat. Berarti 5 tambah, nah ini cosnya bisa kita coret 1, tinggallah sin per cos kan. Nah sin per cos kan kita tahu itu adalah tangen kan. Nah tangen x. Jadi ini 3 kali tangen x sama lebih besar sama dengan berarti secant x kuadrat. Nah gitu ya. Nah kalau kita ingat berarti secant itu kan secant x kuadrat adalah 1 ditambah tan x kuadrat. Jadi 1 tambah tan x kuadrat adalah secant. Nah berarti ini 5 tambah 3 tan x lebih besar sama dengan 1 tambah
tan X kuadrat, atau tan X kuadrat dikurang 3 tan X dikurang 4 lebih kecil sama dengan 0. Gitu ya. Nah berarti dari sini kita faktorkan, berarti tan X itu dikurang 4 tan X plus 1 itu lebih kecil sama dengan 0, sehingga tan X nya itu adalah 4 dan tan X nya adalah minus 1. Berarti dia lebih kecil kan, berarti kalau lebih kecil jadinya gini. Nah katanya Y kan tangen X ya, Y sama dengan tangen X, berarti Y itu diantara tangennya itu kan jadinya diantara minus 1 lebih kecil sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah option A. Dia untuk soal nomor 2, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3 ya. Jika suku banyak X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 plus AX kuadrat plus 5X plus B dibagi X kuadrat plus 2X plus 2 bersisa 7X plus 14, maka jika dibagi dengan X kuadrat plus 4X tambah 4 akan bersisa X tambah 1, X tambah 2, X tambah 3, 2X tambah 1, 2X tambah 4. Nah, baik, kita akan coba selesaikan soal ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat di sini pembaginya adalah tidak bisa kita faktor ya. Jadi kita gunakan sajalah Horner-Kino ya. Jadi kita ambil aja pembagi yang dibagi tadi kan X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 plus AX kuadrat plus 5X plus B. Jadi kalau kita ambil koefisien-koefisiennya untuk dimasukkan ke Horner, berarti jadinya 1, 3, A, 5, B. Nah pembaginya itu kan adalah X kuadrat plus 2X plus 2. Nah gini kita buat ke 0. X kuadrat sama dengan min 2X kurang 2. Jadi di sini kita buat jadinya berarti minus 2 minus 2. Nah jadi 2 karena ini berpangkat 4, kemudian pembaginya pangkat 2, sisanya pasti berpangkat 2 ya, pangkat 1 sorry. Nah linear. Jadi ini kita gunakan, maka ini coba kita tandai ya, kita tandai. Berarti ini nggak kita gunakan nih ya, coba ini kita tandai nih, kemudian yang ini ya. Oke, kita buat berarti dari sini berarti ini kita turunkan 1 ya kan. Nah jadi 1 kali min 2 yang bawah ya, mengisi kemari, berarti min 2. Nah ini kita jumlah ya, 3 tambah min 2 berarti 1 ya kan. Nah jadi ini prosesnya seperti ini, silang dia gini ya. Oke. Nah baru ini ya kan, ini sudah, ini berarti 1 kita kaliin dia, prosesnya gini ya, 1 kali min 2 berarti min 2 ya. Nah baru dari sini kita lihat ini kemari ya. Nah baru di sini 1 kali min 2 ya kan, 1 dikali min 2 jadinya min 2, berarti ini jadi A kurang 4. Oke, baru ini kita coba kemari ya kan. Nah kemudian kita mau lihat berarti dari sini jadi 1 kali min 2 berarti min 2 ya kan. Kemudian di sini A dikali A kurang 4 kali min 2 jadinya 8 dikurang 2A. Maka ini kalau kita buat 5 tambah min 2, 3 tambah 8, 11 dikurang 2A kan. Nah ini baru kita buat kemari, berarti A kurang 4 kali min 2 jadinya 8 dikurang 2A ya kan. Nah kalau dibuat jadinya apa? Min 2A tambah B plus 8. Nah itu jadi inilah yang menjadi sisa, ini berkoefisien X, ini konstanta. Tadi sisanya
itu adalah 7x plus 14 ya kan. Berarti dari sini kita peroleh berarti 11 kurang 2A itulah sama dengan 7. Jadi min 2A sama dengan 7 kurang 11. Min 2A sama dengan min 4 berarti A-nya adalah 2. Nah kemudian dari sini kita peroleh min 2A tambah B plus 8 itu 14 kan. Nah min 2 kali 2 berarti min 2 kali 2 plus B sama dengan 6. 14 kurang 8 min 4 plus B sama dengan 6 berarti B nya adalah 10 gitu kan. Jadi B nya adalah 10 ya. Oke, maka kita masukkan lagi ke sini berarti jadinya X pangkat 4 3X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 5X plus 10. Nah kita bagi dengan ini berarti sisanya berapa? Nah kita ambil lagi 1 3 2 5 10. Nah dibagi dengan apa? X kuadrat plus 4X tambah 4 berarti sini min 4 di sini min 4. Coba ya. Ini kita jumlah berarti sini kita tutup ini sama ini ya. Berarti di sini 1 kali min 4 berarti min 4. Di sini 3 tambah min 4 berarti minus 1. Ini dua kolom ya. Nah baru kemudian ini kita buat sini 1 kali min 4 min 4. Nah baru kemudian di sini minus 1 ya kan, ini sudah minus 1 kali ini berarti 4 berarti 2. Oke sudah, ini sudah, baru ini kemarin ya. Berarti minus 1 kali minus 4 berarti 4. Kemudian 2 kali minus 4 min 8 berarti 9 kurang 8 berarti 1 ya. Berarti 1. Nah kemudian di sini 2 kali min 4 min 8 berarti 2. Maka dari sini tinggal tambahkan aja X plus 2 gitu. Maka jawabannya adalah B ya. Oke, itu dia caranya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, soal berikutnya kita lihat. Misalkan UN menyatakan suhu Kn dari barisan aritmatika diketahui U1, U2 sama dengan 10. Berarti di situ U1 kali U2 sama dengan 10. Nah, kemudian U1 dikali U3 itu sama dengan 16 ya. Jika suku-suku barisan aritmatika itu merupakan bilangan positif. Nah, bilangan positif kan? Bilangan positif. Nah jadi UN kan rumusnya apa? A ditambah N kurang 1 kali B gitu ya. Jadi dari sini bisa kita buat berarti U1 kali U2 sama dengan 10. Berarti A kali A tambah B itu kan 10. Berarti A kuadrat tambah AB sama dengan 10 persamaan pertama. Kemudian U1 kali U3 sama dengan 16. A kali A tambah 2B sama dengan 16. A kuadrat plus 2AB sama dengan 16 ini. Nah dari 1, 2 kita gabung jadinya kan kalau kita kurangkan A nya habis, A kuadratnya tinggal dari sini min AB. Sama dengan min 6. Berarti AB nya adalah 6. Gitu kan? Jadi kita substitusi A kuadrat plus AB kan tadi 10. Ini 6. Berarti A kuadrat plus 6 sama dengan 10. Maka A nya 4. Jadi A yang kita ambil adalah akar 4 berarti 2. Karena dibilangnya adalah bilangan positif. Jadi yang kita ambil yang positifnya 2. Nah A nya 2. Maka tadi A kuadrat ya kan. Tadi kan ceritanya A nya sudah 2. AB nya sudah 6. Dia pertanyaannya apa? U10 A tambah 9B. Jadi kalau kita ikuti tadi A kuadrat ditambah AB sama dengan kan 10. A nya tadi 2 kuadrat tambah 6 ya. Ya kan? Jadi di sini kita harus cari AB nya tadi 6. Jadi kita mau cari nilai nilai B ya. AB tadi 6. Berarti A nya 2 kali B berarti 6. B nya berarti 3 kan. Nah oke, adik-adik tinggal lihat aja. A nya tadi 2.
9 kali 3 berarti 2 plus 2 7 ya 29. Jadi jawabannya E ya. Oke, itu dia nomor 4. Next nomor 5 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Diketahui fungsi f dan g dengan fx sama dengan 2x tambah 1 pangkat 5 dan h sama dengan f komposisi g. Jika g5 sama dengan minus 1 dan g aksen x tambah 1 per x kurang 1 sama dengan 2x tambah 2, maka h aksen 5 10, 25, 30, 60, 120. Oke adik-adik, baik kita lihat. Nah di sini h itu adalah f komposisi G atau bisa dibuat F komposisi FGX ya, FGX ya, seperti itu. Nah jadi kalau H aksennya ini berarti ini sama dengan apa? Di sini berarti kita ingat G aksen X kali F aksen GX gitu. Nah dalam hal ini bisa kita lihat berarti H aksennya kita buat dulu, berarti H-nya adalah F komposisi G, berarti F komposisi G kan, berarti F komposisi G berarti 2GX plus 1 pangkat 5 seperti itu kan, itulah H-nya. Nah itu ya, jadi berarti H aksennya jadinya kalau kita buat 5 dulu kan, 5 kali 2GX ditambah 1 ya, 2GX ditambah 1 pangkat 4, pangkatnya kita kurangi baru kita turunan dalam ini kan apa, 2G aksen X ya. Nah jadinya berarti H aksen 5 kali 2 kali G5 tambah 1 pangkat 4 kali 2G aksen 5 gitu kan. Nah karena X nya dibilang 5. Nah G5 kan minus 1. Oke berarti ini 5 kali 2 kali minus 1 plus 1 pangkat 4 kali 2G aksen 5. Nah yang ini kita buat berarti 5 kali 2 kali minus 1 minus 2 tambah 1 berarti 2G5 ya. Jadinya 2 kali minus 1 2 kali minus 1 minus 1 tambah 1. Jadi 2 kali minus 1 kan minus 2 ya. Minus 2 tambah 1 pangkat 4 kali 2G aksen 5 kan. Nah jadi 5, ini jadinya 10 ya. 5 kali 2 10. Ini minus 1 pangkat 4 kali G aksen 5. Nah yang ada di sini G aksen X ini kan. G aksen X tambah 1 per X kurang 1 sama dengan 2X tambah 2. Jadi supaya dia 5 berarti kita buat aja gini, X tambah 1 per X kurang 1 harus 5. Jadi X tambah 1 sama dengan 5X kurang 5, sehingga min 4X sama dengan min 6. X nya berarti 3 per 2 ya. Nah jadi X nya sekitar 3 per 2 gitu kan. Jadi untuk X nya 3 per 2 masukkan aja kemari. Jadinya 10 kali 1 kali ini ke sini masukkan 2 kali 3 per 2 tambah 2 ya. 10 kali coret ini berarti 5. Hasilnya 50. Jadi jawabannya adalah C. Oke demikian caranya, mudah-mudahan bisa semangat dan semoga lulus ya. Jangan lupa subscribe.